Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helfani Mayunda Ayutama. 3 digit NIM terakhir saya 095, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Angkatan 2025. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai algoritma dan pemrograman, baik dari definisi, alat pembelajaran, proses pemrograman, tools atau software yang akan digunakan, dan proyek sederhana yang akan dipraktikkan. Program pertama, Com. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari algoritma dan pemrograman itu sendiri. Definisi algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang disusun secara terstruktur untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau mencapai tujuan tertentu. Setiap langkah dalam algoritma harus jelas, terdefinisi dengan baik, dan dapat dijalankan dalam jumlah langkah terbatas sehingga menghasilkan output sesuai dengan input yang diberikan. Definisi dari pemrograman adalah proses menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman tertentu agar dapat dijalankan oleh komputer. Dalam pemrograman, seorang programmer menuliskan instruksi-instruksi yang sesuai dengan aturan bahasa pemrograman sehingga komputer mampu melakukan perhitungan, pengolahan data, maupun eksekusi perintah sesuai dengan logika yang sudah dirancang dalam algoritma. Selanjutnya, alur dari pembelajaran. Yang pertama, dasar pemrograman. Yang kedua, variabel, tipe data, operasi. Yang ketiga, kondisi, logika if-else. Yang keempat, list dan array. Yang kelima, perulangan, loop for while. Yang keenam, fungsi. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam proses pemrograman. Proses pemrograman ini terbagi menjadi 3 langkah. Yang pertama, problem to solve, yaitu masalah atau tantangan. Pemrograman adalah tentang menyelesaikan masalah. Jika kita tidak mempunyai masalah, maka tidak ada yang bisa kita kodekan. Yang kedua, algoritma. Algoritma adalah membuat algoritma yang menjadi solusi untuk masalah tersebut. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah kode atau coding, yaitu mengkodekan atau menerjemahkan algoritma ke dalam cara tertentu agar komputer dapat memahaminya. Atau dengan bahasa lain, kita menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa mesin supaya komputer memahami algoritma yang telah kita inputkan. Selanjutnya ada tools atau software yang akan digunakan dalam video kali ini atau dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama ada Scratch yang berbasis block programming dan Replit yang berbasis text programming. Nah, di sini aku ada contoh dari problem pertama. Yang pertama, problem to solve. Menanyakan nama orang yang baru kita temui di suatu tempat atau dimanapun itu. Nah, how to solve the problemnya yaitu adalah menanyai nama orang tersebut, dengarkan responnya, sapa dengan nama yang diberikan. Nah, how to make the computer run the algorithm. Nah, komputer dapat menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman dengan membuat program menggunakan Scratch, Replit, atau Python, ataupun bahasa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proyek sederhana yang akan dipraktikkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat akun di Scratch maupun Replit. Yang pertama kita bisa mengunjungi URL. Yang pertama kita bisa mengunjungi URL scratch.com atau Scratch yang ada di sini. Kemudian kita klik Join Scratch dan disuruh membuat username dan membuat password. Memilih negara, tanggal lahir, pilih asal aja,
email, virtual account. Kita next. Setelah masuk tampilan ini, untuk membuat project baru, kita bisa mengklik menu create atau membuat. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah merubah nama judulnya. Di sini saya akan menamai program ini dengan Activity One. Kalau sudah, di dalam Scratch ada 3 bagian penting. Yang pertama, yang ini, yang di tengah. Yang di tengah ini adalah forum untuk kita membuat program atau tempat untuk bisa menginputkan blok-blok yang ada di sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah library block atau perpustakaan blok yang berbeda, yang semua bisa kita gunakan. Jadi, kita memiliki blok dengan instruksi semacam kontrol pengurangan, kondisi, dan lain-lain. Bagian yang ketiga adalah di sebelah pojok kanan. Ini adalah hasil atau tempat memunculkan hasil dari program yang telah kita inputkan di dalam sini. Di sini juga ada bendera hijau untuk memulai dan tombol pink ini untuk berhenti. Lanjut. Lanjut, kita membuat program. Yang pertama, kita masukkan blok yang paling penting, yaitu when bendera hijau, klik. Kita masukkan ke dalam sini. Cara mengeksekusinya gampang ya teman-teman, tinggal pencet bloknya, kemudian seret ke dalam forum atau tempat ini. Setelah itu, setelah kita masukkan, ketika bendera hijau dipencet, kita masukkan, ini dalam kasus kita menanyai seseorang yang baru kita temui. Bertanya, what's your name and weight? Blok ini berarti ketika bendera hijau dipencet, maka kita akan bisa melakukan sesuatu. Nah, hasilnya itu akan tertera pada di sini. Pada bagian sini, guys. Jadi, ketika bendera hijau dipencet, bertanya, what's your name and weight? Itu artinya kita disuruh menunggu. Jadi, mari kita coba untuk mengklik bendera hijau yang ada di sini. Kalau sudah, dia memunculkan hasil what's your name. Setelah itu, kita inputkan say hello. Dan ini mengatakan hello. Dan join ini bisa kita letakkan di atas ini. Nah, di sini kita menginstruksikan komputer untuk mengatakan what's your name and weight and say join. Di sini Apple-nya kita ganti dengan hello. Tetapi di sini bukan hello banana. Kita masukkan answer.
atau jawaban sebenarnya. Jadi kita bisa menginputkan nama kita ke dalam sini. Oke, kita ulang. Jadi ketika bendera hijau kita klik, ketika bendera hijau diklik, dia akan bertanya what's your name, anyway, kemudian akan mengatakan hello, dan dia menunggu jawaban kita. Mari kita coba. What's your name? Mari kita inputkan nama di sini. Enter. Hello Helvani. Setelah program mengatakan hello Helvani, berarti ini dikatakan berhasil. Karena sesuai dengan instruksi yang kita berikan, ketika bendera hijau kita klik S, kita bertanya what's your name, dan menunggu, kemudian dia mengatakan hello Fanny. Program mengatakan what's your name, dan kita mengatakan, dan dia mengatakan lagi hello Fanny setelah kita menginputkan nama di dalam sini. Jadi setelah kita mengimplementasikan program atau project ke dalam Scratch, kita akan mengimplementasikan dalam Replit. Yang pertama, kita bisa mengunjungi URL replit.com, dan saya akan membahas mengenai cara untuk membuat akun di Replit. Kita pencet menu yang sign up. Kemudian di sini kalian bisa membuat akun menggunakan Google, GitHub, ataupun X, dan email atau password juga bisa, single sign on juga bisa. Di sini aku mau login menggunakan Google. Setelah sampai pada halaman ini di akun, di sini ada tampilan akun dan theme juga di sini ada. Kita ubah ke yang dark mode. Kalau udah, kita pencet menu yang search and run commands untuk membuat create new app. Create new app. Kemudian setelah create new app, kita membuat yang Replit Python. Di sini kita memasukkan judul dari program kita. Nah, jika kita tidak memasukkan judul dari program kita, maka dari Replitnya sendiri akan memberikan judul. Di sini aku mau active video. Setelah itu kita pencet create app. Seperti ini tampilan. Di sini di pojok kanan ini, setelah kita pencet akan menampilkan beberapa file atau pkg files. Di sini aku pakai main.py. Untuk menambahkan ke dalam sini kita pencet, kemudian dia akan muncul di sebelah sini. Kemudian aku switch, dan konsol ini adalah sebagai hasilnya. Di sini aku taruh konsol di bagian sebelah kanan. Jadi kita bisa merubah layout dari Replit itu sendiri semau kita. Bisa kita sesuaikan kembali seperti ini, bolak-balik, atau bisa kita taruh di samping seperti ini. Nah, untuk menutup ini juga bisa kita pencet ini kembali. Jadi kita bisa mengatur layoutnya. Jika ingin merasa lebih luas, maka bisa kita tutup yang ini. Nah, setelah itu di sini ada baris kode. Setelah kita ketik, di sini ada baris kode, banyak baris kode yang bisa kita gunakan.
Di fitur ini, search atau gambar kaca, kaca pembesar, kita bisa melihat beberapa fitur, termasuk beberapa tools yang ada di Replit. Ada banyak sekali tools dan ada setting serta beberapa fitur lainnya. Kita pencet untuk setting, kita bisa mengubah font size, wrapping, change layout the editor, minimap, display, dan sebagainya. Contoh, font size kita bisa tiny or small. Di sini kita bisa ubah di font size. Aku pakai normal. Kemudian di sini ada wrappingnya, the non, the verb, face of verb, minimapnya juga, indentationnya, format text-nya, terus dan banyak lagi guys. Di sini aku pakai dark pen. Oke, sekarang kita inputkan datanya atau cara menginput programnya. Bagaimana cara menginput hello world, yaitu dengan print. Kemudian ini kurung 2 gitu ya, terus tanda kutip hello. Bisa dilihat di sini dari Python-nya itu sendiri, dia membenarkan ketikan kita atau algoritma kita di sini. Setelah itu bisa lihat di sini hello world. Hello world. Dan hasilnya bisa kita lihat di bagian konsolnya ini. Sekarang kita akan menginputkan program yang sama dengan kita inputkan tadi di Scratch, yaitu as what's your name sama hello and answer. Kalau dalam Replit, kita menginputkan name sama input. Fungsi input ini adalah untuk menginputkan jawaban kita ke dalam program. Di sini dia dibenarkan ya oleh webnya, oleh aplikasinya. Tanya what is your name. Oke, di sini bisa pakai ini dan kita kurang. Nah, setelah itu kita coba running. What is your name? Oke, setelah kita menginputkan name sama dengan input, tutup kurung, tanda kutip what is your name, kita running, dia akan muncul what is your name di konsolnya. Fungsi dari input ini adalah menginputkan jawaban kita.
Jadi di sini aku tambahin print. Lalu kita tambahin ini dulu, tanda kutip. Hello, spasi, tanda kutip, plus name. Kemudian udah. Nah, fungsi dari input ini adalah untuk menginputkan nama yang sudah kita berikan kepada program untuk di-print ke dalam baris kode yang kedua ini. Kita coba untuk running. Auditioning. Setelah itu kita masukkan nama kita. Enter. Halo Helpani. Jadi itu dia hasil dari Replit. Hasil dari program yang telah kita buat di Replit. Setelah kita lihat, di sini terlihat beberapa persamaan di antara Scratch dan Replit. Dimana jika di Replit kita menggunakan modul input, sedangkan jika di Scratch kita menggunakan S, name, and wait. Di Replit menggunakan print untuk menginput nama yang sudah kita masukkan di baris kode pertama, sedangkan di Scratch dia menggunakan say, join, hello, and answer. Baik, selanjutnya saya memiliki program atau proyek sederhana yang saya telah buat di Scratch, program Scratch, yang berjudul Cooking Pasta. Di sini terlihat banyak blok-blok yang sudah saya masukkan. Dan di sini boil some water per minutes, atau bisa dibilang ini adalah algoritma atau langkah-langkah dalam membuat pasta. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan, blok yang penting adalah ketika bendera hijau diklik, maka komputer akan menanyakan what's your name and wait. Kemudian saya menambahkan blok yang ketiga ini dengan blok say, join hello, kemudian answer. Maka program akan menyapa kita dengan input jawaban yang telah kita inputkan. Maka say hello, input jawaban yang telah kita berikan, kemudian here's to pasta. Oke, di sini saya akan mengklik bendera hijau untuk memulai programnya. What's your name? Program akan menanyakan what's your name, kemudian kita inputkan nama kita. Hello Helpani, here is the pasta. Boil some water. Wait for 5 minutes. Add the pasta for 10 minutes. Remove the water and done. Oke. Di sini di blok yang keempat, saya menambahkan wait 3 seconds. Blok wait ini berfungsi untuk menjeda sebuah proses pemrograman. Karena proses pemrograman itu memerlukan waktu, tapi proses pemrograman itu sangat cepat, sehingga tapi emang kita tidak bisa menangkap jawaban atau
cara kerjanya karena sangat cepat. Makanya kita membutuhkan waktu untuk jeda di setiap bloknya agar kita bisa melihat bagaimana cara kerja dari program tersebut. Di sini aku menggunakan wait atau menunggu dalam 3 detik. Jadi setelah komputer mengatakan hello inputan kita dan here's cukup pasta, dia akan menjeda selama 3 detik. Kemudian kita masukkan blok says lagi build some water. Jadi setelah itu kita masukkan langkah per langkahnya. Diulangi secara berkala ya. Di sini wait 3 second, says, blok wait, says, wait, say, dan seterusnya. Sampai ke blok yang terakhir. Kita taruh dengan jeda 2 detik di setiap bloknya. Di sini wait ini dalam bahasa pemrograman Python itu adalah import time. Jadi adalah modul waktu yang digunakan untuk menjeda sebuah proses pemrograman yang sangat cepat menjadi terstruktur atau menjadi lebih rapih, lebih bisa kita baca gitu. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan proyek sederhana Cooking Pasta di Replit. Tidak jauh berbeda dengan yang ada di Scratch, hanya perbedaan dalam menginput tatanan bahasa ke dalam bahasa pemrograman Python. Di sini yang pertama ada kata import di sini. Import sendiri itu adalah kata kunci untuk memanggil modul yang sudah ada dalam bahasa pemrograman Python. Sedangkan time ini adalah modul yang sudah ada defaultnya dari program Python gitu. Jadi import ini untuk memanggil sebuah modul yang ada di Python. Kemudian seperti yang tadi saya bilang, di baris ketiga saya menaruh name dengan input. Program menanyakan what is your name dengan fungsi input dan nama. Di baris yang keempat ada print hello plus name. Print ini untuk mencetak hello plus name. Name ini adalah inputan nama atau inputan jawaban yang telah kita kasih kepada komputer. Maka dia akan memprint hello plus name and here's how to cook pasta. Kemudian di sini baris yang kelima ada time.sleep yang sudah tadi aku jelaskan. Time itu adalah modul yang sudah ada dalam bahasa pemrograman Python. .sleep-nya ini berfungsi untuk menjeda proses pemrograman. Seperti yang tadi, jika di Scratch kita menggunakan wait 2 seconds, sedangkan di Python, di bahasa pemrograman Python kita menggunakan time.sleep 2 yang artinya dengan parameter 2 detik gitu. Jadi di sini ada time.sleep 2 second atau 2 detik. Jeda untuk proses pemrogramannya itu selama 2 detik. Jadi sebelum komputer memprint wait for 5 minutes, komputer akan menjeda boil some water menjadi 2 detik, kemudian muncul wait for 5 minutes. Kemudian di sini kita tambahin time.sleep lagi untuk menjeda kalimat selanjutnya atau peringan selanjutnya dan seterusnya sampai langkah yang terakhir. Dalam program ini atau project ini juga menjelaskan algoritma mengenai langkah-langkah dalam membuat pasta. Di sini sampai remove the water and done. Mari kita running. Komputer menanyakan what is your name. Mari kita input nama kita. Setelah kita input, enter. Hello kami harus cukup pasta. Di sini ada time sleep 3 detik.
dan boil some water 2 detik, wait for 5 minutes, dan seterusnya. Kalian bisa melihat di sini ada jeda sekitar 2 detik karena kita memasukkan modul dari time sleep ke dalam program. And done. Jadi itulah project dari Scratch dan Rapid yang telah saya buat. Project sederhana tentunya yang bisa menambah pengetahuan mengenai algoritma dan pemrograman di Scratch maupun Replit. Setelah inputan data yang setelah komputer menerima dengan baik instruksi-instruksi yang telah kita inputkan, itu tandanya kita berhasil, teman-teman. Baik, itulah pembelajaran hari ini, pembelajaran di video kali ini dan proyek sederhana yang telah aku sharing. Jadi, saya juga akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini, yaitu agar kita bisa memahami dasar-dasar pemrograman dengan cara yang sederhana sekaligus langsung dipraktikkan. Nah, melalui Scratch, kita dapat belajar logika dan alur berpikir dalam pemrograman dengan visual. Sedangkan melalui Replit atau Python, kita akan mulai mengenal bahasa pemrograman yang sesungguhnya, sehingga bisa menghubungkan konsep dengan praktik nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.